Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desi You. Hari ini saya mau lanjutkan tentang modul praktikum untuk prodi gizi, tapi semester 4 ya. Semester 4 yang sebenarnya modul ini bisa juga dipakai anak teknik kimia maupun anak gizi semester 2. Jadi yang teknik kimia nanti kan 18 sama 19 juga bisa belajar dari sini ya. Karena saya di sini juga akan ngenalin beberapa alat yang sebenarnya kayak dua fungsi gitu ya, bisa ke gizi, bisa ke teknik kimia. Nah, teknik kimianya bisa analitik, bisa organik, dan juga pengenalan alat-alat dasar. Jadi sebenarnya apapun yang saya posting dalam bentuk YouTube ini ya bukan hanya untuk di teknik kimia Unsika ya, buat adik tingkat saya yang di Unila atau rekan-rekan yang luar sana butuh itu bisa sebenarnya. Jadi jangan terkecoh, atau mungkin kalau saya kan memberikan judulnya sesuai dengan temanya, dan kerap di dalamnya itu suka saya singgung beberapa hal yang lain. Jadi kalau sebenarnya kamu melewatkan setiap postingan saya, sebenarnya rugi sekali ya. Dan saya sendiri kerap mendengarkan video saya berulang karena saya lupa konsep segmen apa, tapi saya tahu peletakannya ada di mana. Jadi kadang-kadang membantu diri sendiri sih sebenarnya. Oke, di praktikum analisis zat gizi itu saya punya topik 3 ya, kadar air, karbohidrat, dan serat. Sebenarnya sebelum ini saya ada yang saya khawatirkan adalah di karbohidrat, karena setahu saya uji karbohidrat itu hanyalah menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi dia bukan bukan melakukan sesuatu sebenarnya, tapi kita lihat dulu ya di dalam ya seperti apa, ataukah ada metode sendiri yang beda dengan sebelumnya yang saya ketahui. Oke, di sini modulnya mungkin kalian sudah pegang ya. Di sini ada halaman cuma 13 halaman untuk modul ini. Saya kadar air ngulasnya ya, maksudnya karbohidrat sama serat. Oke. Saya timnya dengan Bu Rati dan Bu Risma seingat saya ya. Mohon maaf kalau saya lupa karena suka ketukar dengan yang kimia ya. Ini penemuannya analisis kadar air di halaman 2. Oke, saya ulas langsung. Namun ini kalau nggak salah cuma 2 halaman ya. 1 halaman ya. Nanti saya buat sendiri di sini PDF saya untuk menjabarkan dari modul ini. Meskipun kita itu work from home ya, yang nggak bisa masuk lab saat ini, arti kata tuh nggak bisa masuk saat ini tuh, nanti kalau sudah keadaannya ringan bisa masuk kita ke kampus lagi, nanti tetap ada praktikum di lapangannya ya, setahu saya itu. Dan saya akan mencoba dengan video saya, kamu cukup tidak perlu mengulik ke video orang lain. Tapi kalau kamu ngulik ke video orang lain silakan, saya tidak mewajibkan itu ya, silakan saja kalau untuk menambah pengetahuan kamu. Dan saya mencoba mengemas materi kamu dalam bentuk video ini, kamu benar-benar paham, bisa kebayang gambarnya seperti apa, alatnya seperti apa. Setidaknya itu yang saya lakukan pendekatannya. Lalu gimana Bu, data yang hasil pengamatan kan kita nggak punya. Jadi saya minta minta pengertian kalian bahwa data yang saya kasih adalah data hasil eksperimen saya ketika saya lagi di lapangan. Jadi bisa kamu olah sebenarnya, karena data itu bisa menjadi tingkat analisis kamu ketika melihat data seperti itu. Ya, jadi saya mengenalkan beberapa hal yang saya lakukan sehingga kamu jangan terlalu kaku kalau di lab datanya tuh harus data lab yang kalian lakukan segala macam. Kalau data praktikum itu masih oke, tapi kalau data hasil penelitian jangan demikian ya, nggak boleh ngambil data orang lain karena itu merupakan suatu kode etik dalam penelitian. Jadi data boleh salah, bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong kalau itu dalam penelitian, punya kode etik ya. Dan itu sudah dimiliki kamu sejak SMP kelas 1, karena di kelas SMP kelas 1 itu ada pelajaran biologi. Di pelajaran biologi itu kamu itu dijelaskan tentang jiwa apa saja, sifat apa saja, sikap apa saja yang dimiliki oleh seorang peneliti. Itu yang tentang ciri-ciri makhluk hidup ketika kita melakukan eksperimen kecil di waktu kelas SMP kelas 1. Oke, di sini pertemuan yang pertama analisis kadar air ya. Jadi kita tujuannya adalah mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan. Teorinya adalah analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air
yang terdapat pada suatu bahan makanan. Nah, analisis kadar air itu merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas ya, kualitas makanan, terutama pada standar zat air yang seharusnya terkandung dalam makanan. Nah, di sini ada kalimat proksimat. Proksimat itu gabungan maksudnya ya. Ada karbohidrat, ada air, abu, protein, lemak, satu lagi itu serat ya. Tapi serat itu nggak masuk ke dalam sini sih setahu saya ya. 6 itu kadar serat. Kalau kamu coba uji di luar ya, di laboratorium pangan atau apa yang menyediakan untuk uji proksimat, itu sebenarnya hanya 5 poin setahu saya ya, tapi di modul ini ada kadar seratnya. Nah, alatnya apa aja nih? Ini dia ya. Saya akan alihkan PDF ini dengan PDF yang udah saya kembangkan ya, Word sebenarnya ya, Word yang saya kembangkan agar lebih saya bilang kayak bentuk kompensasi lah ya, ketika kamu nggak masuk ke dalam lab. Saya mencoba mengimajinasikan saya itu seperti kamu, lalu saya berikan gambar-gambar terkait alat dan juga penjelasan alat tersebut. Jadi kayak memberikan guidance gitu loh ya. Oke, di sini saya buka yang ini ya. Yang ini ya. Ini sama ya, pertemuan 1 analisis kadar air. Dia mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan ya. Ini sama ya, saya ambil dari PDF kamu, cuman ada beberapa nanti yang saya modifikasi. Teorinya juga sama. Lalu ada alat ya, karena di sini kan dia bilang alat ya, langsung ini saja. Jadi saya berikan penampilannya ya. Alatnya itu ada cawan porselin seperti ini ya. Kalau kemarin kan saya kasih video yang dari kimia analitik dan praktikum kimia yang stokiometri reaksi kimia. Kemarin saya chat mahasiswa saya di grup yang analisis zat gizi. Saya minta kamu melakukan resume dari video yang saya lakukan, yang sudah saya berikan ke kamu. Dia nanya itu dikerjain atau tidak. Kok di Google Classroom ada bu tugas buat kami, padahal kan kami praktikumnya analisis zat gizi, bukan praktikum kimia. Benar, itu benar sekali. Namun dengan keadaan work from home, saya itu mencoba melakukan pendekatan kebutuhan kamu. Kalau saya menjelaskan hanya yang ada di PDF yang 2 lembar, saya ngerasa nggak cukup work from home-nya ya. Jadi saya ingin kamu punya yang lebih. Jadi yang yang pertama 4 video kimia analitik itu adalah bentuk kompensasi, bentuk refresher ya. Jadi kayak penyegaran kembali dari materi yang sudah ada. Kamu semester 2 sudah praktikum kimia. Namun saya yang ada di lapangan juga mengantisipasi khawatir kamu lupa. Begitu masuk semester 4, alat-alatnya kurang lebih sama dengan yang ada di praktikum kimia. Namun ya karena kita nggak ke lab, jadi saya mencoba melakukan pendekatan kira-kira work from home-nya dengan PDF yang saya kembangkan itu menjadi suatu bentuk saya bilang ya, kurang lebih 60% lah kamu bisa memegangnya, walaupun 40%-nya di lapangan belum kamu pegang. Setidaknya itu, jadi sayanya tidak merasa terbebani. Penjelasan PDF 2 lembar itu yang saya rasa kurang lah kalau 2 lembar PDF itu ya hanya berupa kata-kata seperti ini saja ya. Jadi sayanya nggak enak hati dengan kamunya ya, khawatir kamu terlalu banyak kecewa ya. Work from home nilai B, minimal B pasti di tangan, tapi saya nggak begitu maksimal menurut saya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung ya. Saya mencoba juga memberikan yang terbaik buat kamu. Work from home nggak work from home, saya pun sebenarnya akan melakukan ini karena memang sketsa saya awalnya ini, tapi karena ada work from home jadinya ya sebenarnya lagi pas aja momennya ya, jadi nggak ada yang lain. Termasuk yang kuliah-kuliah kita sebelumnya memang saya pakai video dan tidak ada urusan dengan virus corona. Jadi sebenarnya saya dengan video itu hanya ingin membuat kamu nyaman ketika materinya kamu ya mungkin lagi duduk ya dengerin saya bosen segala macam, terus kamu lagi pikiran kamu melayang kemana, jadi kamu nggak perlu bertanya tadi ibunya ngomong apa, jadi kamu bisa
bisa dengar sendiri saya ngomong apa meskipun di saat itu kamu sedang ngelamun ya. Saya hanya ingin melakukan sedikit bantuan ke kamu ketika kamu mungkin sakit, mungkin kamu nggak fokus, mungkin kamu terlambat, mungkin atau apa ya. Hanya ingin menyampaikan materi ini, saya sampaikan sehingga kamu tidak merasa dirugikan oleh mungkin kamu punya kondisi yang tidak diinginkan di hari saya ngajar. Dan sebenarnya juga itu suatu bentuk kompensasi ke apa ya, bentuk titik buat saya ketika mungkin saya kurang bagus mengajar di tahun sebelumnya dan tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba apalah segala macam di perjalanannya. Jadi dengan video saya drop seperti ini, masalahnya tidak di saya lagi ya, masalahnya bukan di saya lagi, kamu bisa mempelajarinya, jadi kamu tidak perlu takut catatan kamu hilang dan kawan-kawan, karena sekarang internet mudah dicapai ya. Itu sebenarnya intinya dari dua halaman PDF ini diubah sama saya menjadi bentuk kesini. Ada 16 halaman. 16 halaman itu hanya 2 modul, kadar air sama kadar serat. Yang karbohidrat nggak saya copy, biarkan di modul kalian punya. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini cawan porselinnya. Lihat ya, ada bentuk corongnya, ini berarti bisa dituang secara nggak langsung ya. Nah, yang satunya adalah cawan porselin crucible. Dia bedanya itu seperti gelas, tidak ada corong di bagian pinggirnya dan ada tutupnya. Yang ini sangat jarang sekali digunakan. Sampai detik ini saya lihat ini di lab, tapi belum pernah saya pakai ya. Saya juga heran setiap saya mau eksperimen apa, saya belum pernah pakai ini ya. Jadi ada porselin, ada crucible. Dan saya rasa crucible itu kan berarti serasa saya ya dibakar dan ditutup kayak diabukan gitu ya. Perasaan saya itu yang saya pikirkan selama ini. Balik lagi ke cawan porselin, ada ukurannya bermacam-macam ya. Yang rata-rata kita pakai, kalau nggak yang ini, antara dua ini aja ya. Tapi yang sering dipakai yang ini ya. Oke, kalau yang kayak ini biasanya mikro ini, kecil-kecil ya. Oke, ini cawan porselin. Nanti dikasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Tetap akan saya refresh kembali kalimat-kalimat yang saya sampaikan di video sebelumnya, sehingga mengingatkan kembali apa yang kamu lakukan. Setelah itu dari kita sudah tahu ada cawan porselin, ada cawan crucible. Walaupun di kadar analisis kadar air ya, itu yang digunakan adalah cawan porselin saja, yang ini tidak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa selain porselin itu ada porselin crucible. Nah, cara menggunakannya, jadi cawan porselin misalkan kita anggap sudah lama lah nggak dipakai ya di dalam lemari itu. Jadi kita cuci dulu cawan itu dengan air sabun dan air mengalir, terus ditiriskan. Ditiriskan tuh biasanya kita tinggal ambil lap ya, kita gelar di di meja itu. Biasanya ada lap. Ini lap ya. Terus nanti barangnya misalkan ini ya cawannya ya, udah ini tiriskan ya. Seperti itu. Nah, namun di lapangannya bukan begitu cara makainya. Setelah ditiriskan langsung pakai, tidak. Kita bisa atur suhu oven 105 derajat Celcius. Karena cawan porselin itu dia itu ada bagian-bagian yang kayak air itu terjerat di dinding-dindingnya ya. Jadi kita harus melepaskan air-air yang melekat di bagian dalamnya itu ya. Jadi kan kadang porselin itu kan kerasa dingin ya. Kerasa dingin itu sebenarnya karena dia memiliki air yang terjerat di dalam dinding itu. Nah, jadi kita atur suhu oven itu 105. Dan nanti kamu ada penggunaan oven, nanti saya jelaskan juga di bagian sana ya. Kalau yang ini sekilas aja dulu oven. Jadi kita atur suhu oven 105 derajat Celcius. Sudah sampai suhunya mencapai 105, silakan masukkan porselin itu ke dalam oven ya. Silakan masukin ke dalam oven. Dan setelah di atas 1 jam itu kita keluarkan cawan tersebut dan kita dinginkan ke dalam desikator ya. Nanti ada desikator lagi dijelaskan. Nah, desikator itu tentunya juga berisikan silika gel. Silika gel ini agen penyerap air, uap air sebenarnya ya. Jadi jangan langsung kamu taruh di neraca analitik kamu ya, timbangan lah. Jangan
baru keluar dari oven langsung sini. Ini sensornya langsung sensitif ya, bisa mempengaruhi angka yang kamu timbang. Cawan persen ini ke sini dia akan merusak bagian sensor untuk mengukur berapa sih berat dari benda yang mau kita inginkan. Nah, setelah masukkan ke dalam desikator yang telah diisi dengan silika gel, tentunya setelah 30 menit itu atau waktu yang cukup, cawan persen itu siap digunakan untuk kegiatan di laboratorium. Ya ampun Bu, repot amat. Ya memang itu prosedurnya. Ya. Karena kalau misalnya kamu bukan untuk mengukur kadar air, mungkin portion itu tidak begitu signifikan seperti ini kamu pakailah ya kalau saya bilang. Kenapa? Kalau kita mengukur kadar air, cawan persennya tidak kita kalibrasi dulu, maka yang terjadi adalah ya, berat yang kamu timbang walaupun sedikit ya airnya itu masuk ke dalam perhitungan kamu, padahal bahannya itu ya juga mengandung air ya. Jadi kita memastikan dulu material yang kita jadikan alas itu tidak mengandung air, setidaknya meminimalisir lah ya dia mencapai kadar air timbangan. Jadi tidak menghitung kadar air yang ada di dalam cawan perselin itu. Oke, itu dari cawan perselin penggunaannya seperti ini ya. Lalu ini oven ya, ini oven. Mungkin sebagian sudah ada yang lihat. Hati-hati, oven ini saya bilang ada namanya inkubator, autoclave sama oven. Rupanya tuh sama ya, rupanya tuh sama. Seperti ini sih saya tunjukkan ya. Ini autoclave. Nah ini dia, ada yang mirip. Nih rupanya seperti ini ya, ini ya. Jadi rupa-rupanya tuh mirip ceritanya. Nah seperti ini ya, mirip dengan oven. Lalu ada namanya inkubator. Ini kebuka ya. Nah ini dia mirip juga sekilas ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi bedanya nanti adalah penggunaan. Kalau oven ada lagi namanya tanur, satu lagi ya, ada lagi namanya tanur. Bentuknya seperti ini, ruangnya lebih sempit ya. Nah ini yang seperti ini nih. Kalau ketutup kan dia nggak tahu kalau ini, sangkanya oven. Ruangnya lebih sempit. Ini tanur. Ini buat pengabuan, ya pengarangan kalau saya bilang ya. Jadi yang di oven ini, jadi yang membedakan adalah range suhunya. Kalau tanur tadi bisa sampai 1000. Kalau inkubator tuh untuk menghangatkan ya, jadi lebih kepada mikrobiologi nanti teknisnya. Lalu nanti ada autoclave ya. Autoclave itu dia menambahkan adanya getaran ya, goyang ya sebenarnya. Jadi kayak membantu proses pencampuran sebenarnya kalau di autoclave ya. Terus dengan saya ulang lagi ya, dengan oven yang ini, jadi perbedaannya adalah di suhu ya. Dan oven ini beda dengan oven yang kayak modern dryer ya, lain. Kalau oven ini dia sirkulasinya sudah fix, laju sirkulasinya udaranya sudah fix, suhunya sekian, dimensinya sekian, sudah jelas. Kalau dari alat pengeringan yang kayak solar dryer, terus ada tray dryer, itu lain lagi karena ada pengaturan kecepatan udara disesuaikan kebutuhan kita. Nah, di oven ini ada cara menggunakannya. Jadi, ketika kita mau setting 105 derajat Celcius, tadi kan kita mau menguapkan ya, misalnya kita butuh 105 derajat Celcius. Jadi kita setting dulu ya. Dan setiap alat itu beda-beda. Kenapa? Ada yang setting dengan cara modelnya itu kayak digital gitu ya, angkanya nggak terlalu sulit. Tapi ada yang kalau mau atur suhu
itu mencetin dari 0, 1, 2, 3, 4, jadi lama banget detik-detiknya itu ya, jadi agak lamaan. Nah itu beda-beda, hanya masalah versi tahun keluarannya saja. Nah ketika mencapai ke 105, misalnya settingan pertama dia 25, ke 105 itu naiknya bertahap, dan itu waktunya nggak bisa ditentukan untuk menaikkan 25 hingga 105. Jadi kita harus nunggu sesuai dia naik ke suhu 105. Nah, ada lagi alat yang sekarang seperti ini kalau nggak salah mereknya Mehmet ya, kalau nggak salah Mehmet apa gitu, Mehmet setahu saya. Itu dia, kita bisa setting suhunya ya dengan secara digital, waktunya bisa kita setting. Jadi, misalnya saya mau naikin dari 25 ke 110 menit aja, dia langsung bisa naik. Nah, ini dia ada berbagai alat ya. Jadi yang pertama kita lakukan ketika oven mau digunakan, ya biasalah colokan listrik dulu lah. Biasanya oven ini sangat jarang sekali dimatikan. Rata-rata kalau di lab seperti itu. Kita naikkan dari 25 ke 105, ketika suhunya sampai 105, baru kita gunakan. Nah, waktu itu saya pernah menemukan, saya mau pakai oven, di dalam oven itu ada beberapa alat yang tentunya mereknya Pirek ya. Selain mereknya Pirek tuh nggak tahan panas sebenarnya, bisa retak, bisa pecah. Nah saya tuh mau nguapin kadar air ceritanya. Nah dilihat dulu sampel saya bau atau enggak. Kalau bau mempengaruhi, maka semua peralatan yang ada di dalam sini itu harus dikeluarkan ya. Jadi misalnya saya kemarin kan ngeringin terasi ya pasti bau kan, harus dikeluarkan ya. Dan jadi mau pakai oven itu juga harus tahu, karena di laboran juga akan tanya sampel kamu apa ya, kamu mau ngapain segala macam. Kenapa? Karena alat itu dipakai secara bersamaan. Jadi kalau misalkan bau, apek segala macam itu harus dibersihkan. Nah, ketika sudah tahu sampel kita bau, maka segala peralatan yang ada di dalam ini harus dikeluarkan. Jadi habis sebelum dan setelah nanti tentu akan ada pembersihan. Nah setelah dikeluarkan, kita keringkan segala macam, itu dia. Tapi kalau sampel kita nggak bau, maka yang dilakukan adalah ya nggak apa-apa, barang-barang tuh di sana. Biasanya ada beberapa laboran yang kayak dia ingin barangnya tetap di situ. Ada beberapa nanti di teknis lapangan seperti itu ya. Ini oven. Nah, cara menggunakannya bisa lihat di PDF. Ini ada cara kerja oven ya. Ini saya dapat dari internet juga ceritanya. Oke. Nah, di sini dia bilang teman dia itu tidak oven adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan. Maksudnya mengurangi kadar air yang ada di dalam ya, bahan ya. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat kimia atau pelarut organik. Dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Tidak semua alat gelas dapat dikeringkan di dalam oven. Hanya alat gelas dengan spesifik tertentu yang dapat dikeringkan, yaitu alat gelas dengan ketelitian rendah. Sedangkan untuk alat gelas dengan ketelitian tinggi tidak dapat dikeringkan dengan oven. Apabila alat gelas dengan ketelitian tinggi itu dimasukkan ke dalam oven, maka alat gelas tersebut akan memuai dan berakibat ketelitian tidak lagi teliti. Biasanya digunakan desikator untuk mengeringkannya, maksudnya pasca dari pengeringan di dalam oven ya. Nah, prinsip kerja oven itu adalah sterilisasi melalui mekanisme konduksi panas. Jadi dia punya media, konduksi itu kan butuh media untuk menghantarkan panasnya. Panas bakal diambil, diserap, diabsorpsi oleh permukaan luar sterilisasi. Jadi dia itu ngerambatnya, absorpsi itu dari luar baru ke dalam. Ya, ini kan absorpsi AB. Ada juga AD, absorpsi AD. Yang satu bebek, yang satunya domba. Tulisannya AB, AD. AB, bebek, AD, domba. Ya, kalau absorpsi lain lagi. Nah, jadi dia ngerambat dari bagian luar baru bagian ke dalam. Modelnya seperti itu, ya. Beda lagi dengan yang microwave. Kalau microwave langsung dari dalam keluar, kebalikannya. Nah, ketika dia merambat di dalam dari permukaan sampai ke selanjutnya, sterilisasi tercapai sehingga mikroorganisme mati melalui mekanisme oksidasi sampai terjadinya koagulasi protein sel mikroorganisme. Fungsi oven adalah mengeringkan alat sebelum digunakan dan mengeringkan bahan dalam keadaan yang basah. Untuk sterilisasi dengan menggunakan udara kering, alat sterilisasi dapat dipakai untuk sterilisasi alat gelas seperti Erlenmeyer, cawan Petri, terus tabung reaksi dan gelas lainnya. Bahan-bahan seperti kapas, kain, kertas juga dapat disterilisasikan.
dalam oven, tetapi suhunya tertentu, ada range-nya ya. Dan untuk sterilisasi dia 140-170 suhunya kurang lebih untuk ngurangin kadar airnya dia paling sedikit 2 jam. Kalau selama pelaksanaan sebenarnya saya kalau misalkan sampel saya masukkan dalam oven, saya ngukurnya per 1 jam. Ya, jadi saya mau tahu misalnya masuk ya sampel, misalnya tadinya sampelnya 5 gram tambah wadahnya jadi 6 gram. Ketika setelah 1 jam saya ukur turun jadi berapa. 2 jam berlalu saya ukur lagi. 3 jam berlalu saya ukur lagi sampai ditemui bahan yang ingin saya keringkan itu beratnya konstan. Sebenarnya ada masalah ya ketika mengatakan berat ya. Sebenarnya harusnya mengatakan massa. Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, seharusnya saya ngomongnya adalah massa ya. Tapi di modul ini pun mengatakan berat. Jadi kayak kebiasaan ya. Jadi semoga arti kata berat yang di sini adalah massa ya. Kalau berat yang dimaksud tuh W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Oke, ini dia. Dan oven ini kan fungsinya kan menguapkan air, tentu butuh daya yang besar. Jadi ada yang beberapa colokannya tuh 3 ya ceritanya. Dan dia itu biasanya diletakkan di pojok-pojok ya. Jadi ngelilingin laboratorium. Jarang sekali ditaruh di tengah-tengah ya ceritanya. Dan menaruh alat lab ini juga ada ketentuan ya, misalnya oven itu jaraknya 10 cm dari tembok, itu nggak boleh langsung, dan di atasnya itu tidak boleh ditimpah barang yang lain. Jadi kalau misalkan ini oven ya, ini oven aja ya, seperti ini oven. Jadi jarak sini ke sini ke tembok tuh ada 10 cm, dari atas ke sini tidak ada halangan, kanan kiri ini kosong, ini kosong. Nah, itu harus diketahui. Oke, ini barang-barang yang dimasuk, ini tray-nya, rak-raknya ya. Bahannya stainless ya, aman ya, jadinya kamu nggak perlu takut kena karat. Ada power, ada ini hanya masalah tombolnya, cara kerjanya. Hubungkan dengan sumber listrik. Atur dulu suhunya ya, setelah selesai suhunya baru bisa masukin alat yang mau kita keringkan atau sampel yang kita keringkan. Nah, kalau yang ini dia bilang kalau mau suhu 170 bisa diatur 1 jam untuk ngeringinnya segala macam. Itu beda-beda ya, karena tergantung dengan jumlah sampel yang mau kamu keringkan. Nanti di data saya sampelnya saya variasikan jumlah masanya, dan kamu nanti paham apakah mau ngitung kadar air harus masanya banyak atau cukup sedikit saja ya. Nah, waktu di sini bisa diatur. Umumnya di lab oven-oven itu berisi alat yang dikeringkan. Tadi saya bilang ya, di oven tuh kadang-kadang laborannya naruh alat-alat laboratorium, dan ketika ingin memanaskan ke suhu yang diinginkan 105 untuk proses kadar air. Kadang kalau yang Pirek itu kadang-kadang dia laboran tuh jarang banget mau ngeluarin alatnya ada di dalam oven sebenarnya. Nah, kalau kita mau nguji kadar air, lihat dulu sampelnya bau atau enggak. Oke, enggak bercampur dengan alat yang sudah ada di dalam itu. Kalau misalnya berbahaya, menimbulkan efek yang lain, maka alat yang ada di dalam oven hanyalah sampel yang mau kita uji saja. Sekedar cerita, waktu dulu mau pakai oven itu juga begitu. Jadi kalau misalkan si Bu Aza, misalnya Bu Aza itu dia mau ngukur kadar air, saya juga mau ngukur kadar air. Dilihat dulu sampelnya apakah bermasalah ketika bebarengan memakai, misalnya dia pakai rak 1, saya pakai rak 2 ya. Ini kan ada rak 1, ada rak 2, ada rak 3 nih. Jadi kalau rak 3 kamu tahu lah ukurannya berapa nih tingginya. Jadi jangan terlalu tinggi. Ini mah tabung reaksi nggak bisa masuk. Tabung reaksi mungkin masuk di sini atau di sini. Nah, ketika sampelnya Bu Aza sama saya dirasa tidak bisa bebarengan, maka harus ngantri. Ya, maka harus ngantri. Kalau misalnya ngantrinya itu juga ya bisa ganti hari sebenarnya, karena ngukur kadar air itu kan butuhnya 3 jam, butuh pengulangan. Dan alat itu kan harus disterilisasi dulu, dibersihkan dulu, dikalibrasi lagi agar tidak mempengaruhi ketika orang lain mau pakai dengan sampel yang berbeda. Oke, ini ada perawatan ovennya ya. Sebelum digunakan dibersihkan aksesorisnya, jadi kayak rak atau tray itu aksesorisnya. Terus dibersihkan dengan lap lembut dalam air panas atau deterjen. Yang abrasif itu kalau bisa jangan digunakan ya.
Nah, jadi kita jangan ngelap juga dalam elemen pemanas. Jadi kayak koilnya segala macam. Contohnya gini deh. Kamu pakai motor baru gitu kan ya. Terus baru pulang langsung nyuci. Tentu kalau kena knalpot kan dia kayak keluar asap. Jadi kalau oven baru dipakai ya dibiarkan dulu setengah jam atau sejam. Baru kamu bisa ngebersihnya. Jangan membersihkan secara mendadak dengan panas karena itu juga akan apa ya saya bilang ya, mengganggu ya, merusak juga dari barang yang kita punya. Oke, dan kita juga ketika menggunakan oven harus tahu suhu dia maksimal berapa, jadi jangan sampai kamu keluar dari range dia. Ya, kalau dia misalnya maksimal 300, jangan sekali-sekali kamu setting ke 300 atau 400, walaupun bisa disetting ke sekian. Jadi karena mereka juga ada penggunaan minimal. Misalnya contoh gini, kayak AC itu kan suhu terendah di 16, tertinggi mungkin 30. Kalau ruangan kamu cukup di 25, kenapa harus dibuat 16? Sedangkan kalau 25 jangan memaksa ke 30. Jadi ada range-nya. Jadi jangan ke arah sana. Terus juga ada alat-alat yang kayak berbau karet seperti itu tuh jangan dimasukkan ke dalam, kayak pipet ukur ya, labu ukur segala macem. Jadi kayak tadi itu loh yang dibilang kan pasti nanya kenapa nggak glass beaker ini segala macam, kan memuai ceritanya bahannya itu ya. Kalau yang porselin kan dia memang dibuat dari cara dibakar, jadi tahan seperti itu. Oke, ini baru tentang oven ya. Oke, saya lanjut lagi di sini, cek lagi ya. Ini desikator silika gel ceritanya. Desikator silika gel, saya kecilin ya. Desikator silika gel ini adalah desikatornya ceritanya. Ini satu kesatuan desikatornya. Nah, inilah silika gelnya. Kayak apa sih silika gel? Mungkin kamu kadang penasaran dengan yang ada diselipin di sepatu kamu ya. Itu jangan dimakan ya. Dan juga wadahnya itu memang juga kedap air ya segala macam agar tidak mudah rusak. Nah, ini flatnya atau tray-nya atau apa ya bilangnya ya, kalau kamu di panci itu dandang ya, dandangnya, alas yang ininya ya, kalau kamu mau nge-steam kan ada alasnya. Nah, jadi nanti letak sampelnya dari sini. Ini dibuka, lumayan berat ya tutupnya. Jadi biasanya minta tolong teman yang laki-laki ngebukanya itu ya, apa ya, kaca berat deh saya bilang. Terus ini tertutup rapat sama dia, memang krek gitu. Terus bagian ini ada discharge-nya, keluaran dari kayak, kan kita naruhin sampel tuh yang apa yang mau didinginkan, jadi uap airnya tuh nanti yang panasnya itu akan keluar ke sini, discharge-nya. Dan ketika mau gunakan ini itu juga harus ada yang dikalibrasi, misalkan kayak silika gelnya. Jadi silika gel itu kan mengambil uap airnya segala macam. Nah, dia juga punya titik jenuh tuh kayak misalnya dia bekerja sudah off, dan kita harus meriliskan, mengeluarkan kembali uap air yang diserap melalui apa? Pengeringan lewat oven lagi ya. Jadi ada model yang kita bilang silika gelnya sudah jenuh, tidak lagi bisa bekerja secara optimal. Ya, silika gel itu nggak hanya warna biru ya, macam-macam tergantung kebutuhan, dan warna itu mengindikasikan tugas dia apa. Oke. Ketika kita mau mengeringkan bahan ya, tentu kan itu panas ya, cawan porselin itu panas, mungkin tabung reaksi kamu panas, jadi kita butuh namanya media untuk memegangnya, yaitu adalah sarung tangan. Kalau kemarin mungkin kamu disuruh pakai penjepit, apa tuh namanya, penjepit bukan penjepit tabung reaksi, ini yang kayu, yang seperti ini kan buat tabung reaksi ya. Tapi seiringnya berjalan sekarang mulai apa ya saya bilang, material-material baru lah saya bilang ya di sini keluar. Kalau yang ini kamu umum banget ya, kayak yang kayak gini dia. Ini umum banget kamu punya. Nah, ini dia. Kayak gini ya. Biasanya belinya cuma satu aja, nggak sepasang ya. Seperti ini. Jadi tangan kamu biasanya bahannya tuh kayak busa gini lah, gak enak lah intinya.
Dan pastikan tangan kamu tuh kering ya, jangan basah karena dia lembab di dalam, nggak enak ya. Begini. Dan ini kayak nggak ketahuan mana tangan kiri tangan kanan, ya terserah kamu lah ya. Kamu lebih nyaman pakai yang di kiri atau di kanan ya. Biasanya kalau megang, orang yang biasa megang mah tangan kanan ya, karena tangan kanannya lebih lebih apa ya, lebih kuat menahan sesuatu. Kalau yang biasa kidal tangan kiri mungkin ya. Dan itu tuh kayak nggak bisa megang dengan benar gitu loh ya. Yang ini juga nggak ngerasa kayak napak gitu. Jadi kalau kamu beli dua, hanya biasanya juga megangnya kan nggak bisa megang kayak gini gini loh, kayak genggam gitu. Kalau ini kan kayak asal kepegang aja gitu ya, asal ada yang nahan aja gitu ya, nggak langsung kayak gini kerasa banget mau genggam. Kalau yang ini mah begini ya agak sulit lah ya saya bilang. Jadi kadang-kadang orang membelinya dua, itu pun megang kayak orang nge-baking itu kan cuman meluk ya, bukan megang, dia kayak meluk gitu. Jadi mapah. Ada bahan yang silikon ceritanya. Kalau yang ini berapa ya harganya ya? Saya lupa, mungkin 30.000 lah. Toko-toko kue atau toko ini. Nah, yang ini silikon. Nah, yang ini jauh lebih enak kalau saya bilang ya. Jadi kayak sarung tangan ya. Ini bahannya silikon, ini tahan panas. Jadi pernah kamu mau masak, misalnya megang panci langsung bagian pinggirnya, oke. Misalnya ini panci, bagian pinggirnya langsung pegang gini, is oke ya. Nah, jadi mau biasanya dia jualan kalau yang ini belinya satuan ya, jadi bisa kanan kirinya bisa warna-warni ya. Kalau saya lebih suka warnanya eye catching karena sarung tangan ya, agar mudah dilihat seperti itu. Tapi kalau yang tadi, yang ini pasti belinya satu set. Tapi saya lupa satunya di mana. Satu set tuh 2 maksudnya isinya. Ya kalau yang ini memang tahan panas segala macam. Jadi oke lah. Ya ini bahan silikon. Jadi nggak perlu dicuci juga nggak apa-apa. Kenapa mesti pakai ini sih? Kenapa nggak pakai yang itu aja, Bu? Begini ya, sepanjang saya punya pengalaman, waktu dulu itu pakai sarung tangannya biasa banget deh, sarung tangan kain dulu tuh ya. Jadi kadang-kadang tangan ini tuh kayak nyentuh ininya loh, nyentuh tipis ininya nih. Kalau misalnya kan ada antara nih ya rak. Jadi kadang tangan ini nih nyentuh ke sana, jadi kadang suka merah-merah kalau keluar dari lab itu, kayak kena panas ya, jadinya tuh nanti keluarnya hitam lah, ujungnya hitam gitu kulit ya, agak lamaan dikit mau jadi putih lagi. Kalau yang ini saya jauh lebih nyaman, jauh lebih pede ketika mau ngambil barangnya. Jadi kenapa dia sampai ke sini sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Jadi ceritanya karena yang selalu kena bagian area tray yang di sini nih, ketika mau ngambil barang yang agak jaraknya itu pendek, sebenarnya ini jadi seret gini. Sebenarnya kalau traynya ada, sebenarnya gampang ya, traynya tinggal ditarik. Jadi kayak ini traynya, tinggal ditarik dulu, seret. Tapi hati-hati ya kalau punya barang di sini banyak ya. Karena kalau slip dikit kamu malah mengacaukan barang yang mau kamu ambil. Ya. Jadi kan ada tray mau ditarik. Kalau di sini ada banyak barang, kamu nggak punya trik untuk nariknya, yang ada ini sampel bisa jatuh, yang ada kamu ngulang lagi dari awal. Nah, kalau pengeringan ini kan waktunya dia sampai 3 jam. Biasanya saya lakukan 3 jam sampai 4 jam ya untuk mengukur kadar air. Ya kamu bisa bayangin kalau sampel kamu ada yang fatal jatuh, ya kamu ngulang lagi dari awal. Itu dia yang bikin kesel kalau nggak hati-hati sebenarnya. Oke, sarung tangan. Saya sampai di sini dulu. Nanti saya lanjut lagi di part 2 tentang prosedur percobaan untuk yang kadar air. Jadi pastikan penjelasan saya, kalau misalkan ada yang kurang dan apa-apa segala macam, silahkan komen di bawah. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di part 2 tentang praktikum analisis zat gizi di kadar air. Terima kasih.